Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Kali ini kita akan membahas dan mempraktikkan bagaimana pengelasan 3G dengan SMAW. Kita akan mensimulasikan melalui video tutorial. Tujuan dari tutorial ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada kalian tentang tata cara pengelasan posisi 3G SMAW. Dalam proses pengelasan, APD yang kita gunakan diantaranya adalah kapas untuk melindungi telinga kita dari kebisingan. Kemudian masker untuk melindungi kita dari asap, debu, dan virus corona ya saat ini karena kondisi COVID. Kemudian kita memerlukan sepatu safety. Nah, ini sepatu safety. Celana yang kita gunakan baiknya celana jeans, sehingga nanti jika ada percikan las itu aman untuk kaki kita. Kemudian kita memerlukan apron lengan. Seperti ini, apron lengan. Kemudian kita memerlukan apron dada. Kemudian kita juga memerlukan sarung tangan. Dan tentunya helm las. Pada proses pengelasan 3G yang akan kita lakukan, kita menggunakan dua jenis elektroda, yaitu kita gunakan elektroda E7016 LB52U diameter 2,6. Pada elektroda ini, polaritas yang akan kita gunakan adalah untuk pembuatan root pass menggunakan DC negatif atau DCEN. Arus yang kita gunakan dalam pembuatan root ini kita gunakan arus 70 sampai 80 ampere. Penggunaan arus ini tentu berhubungan erat dengan tebal root face. Ketika root face itu semakin tebal, maka arus yang digunakan juga semakin tinggi. Ketika root face itu kecil atau tipis, maka kita gunakan arus yang lebih rendah. Kemudian pada pembuatan filler dan cover, kita gunakan elektroda E7018 LB52 diameter 3,2. Polaritas yang kita gunakan pada saat pembuatan filler dan cover adalah DCEP atau elektroda positif. Kemudian arus yang kita gunakan dalam proses pembuatan filler dan cover sebesar 100 ampere.
pada proses pembuatan atau persiapan kampung ini, bagian yang di sini ini nanti akan menjadi batas dari cover. Nah, batas dari cover ini harus jelas ini, yang ini. Ya, seperti ini harus jelas betul. Supaya nanti ketika kita membuat cover itu di mana kita berhenti itu sangat terlihat. Bagian yang ini nih. Jadi bagian yang akan jadi cover ini yang di sini nih. Ini harus betul-betul terlihat. Roadface yang kita gunakan ini 2 mm. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari roadface. Ya, yang ini. Ini roadface-nya 2 mm. Nah, ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah menyalakan saklar utama, kemudian hidupkan saklar mesin. Ketika holder elektroda ini kita tempatkan pada kutub negatif, maka polaritas yang kita gunakan adalah DCEN. Pada penggunaannya, DCEN digunakan pada sambungan root atau proses pembuatan root. Ciri khas dari DCEN adalah 70% panas yang dihasilkan itu berada di benda yang akan kita las. Karena panas 70% ada di benda, maka penetrasi akan sangat dalam. Sedangkan elektroda tidak mudah habis. Tetapi bendanya yang cepat lumer atau penetrasinya sangat dalam. Ketika kita balik, holder ini ada di kutub positif, maka kita namakan atau dinamakan polaritas DCEP. Ciri khas dari DCEP atau elektroda positif, 70% panas yang dihasilkan itu ada pada elektroda. Ampere yang kita gunakan untuk proses pembuatan root sekitar 70 atau sampai 80 ampere. Pada filler dan cover kita gunakan ampere 100 ampere. Tagwell ini kita menggunakan polaritas DCEN, di mana holder elektroda ini kita tempatkan di kutub negatif. Harapannya supaya nanti tagwellan itu kuat, sehingga dia menyatu betul dengan benda kerjanya. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan root gap ini, yang pertama, pastikan benda yang akan kita las itu rapat, tidak boleh ada celah, sehingga root gap yang akan kita buat itu besarnya sama. Ini kita gunakan root gap 2,6, bawah 2,6, atas 2,6. Kita perlu bantuan benda yang rata seperti ini, supaya nanti dihasilkan permukaan yang rata.
Setelah kita lakukan takwil seperti ini kita balik. Kemudian bagian yang atas ini, yang di sini, ini akan kita penuhi sampai dia min 2 mili. Bagian yang sebelah sini ini adalah bagian yang bawah, atau rut pertama akan dibuat di sini. Maka pada tekwelan yang bawah ini kita buat landai. Ini kalau kita lihat ini landai. Jadi bukan curam seperti ini, tapi dia landai. Kenapa dibuat landai? Saat elektroda itu menyala, kemudian kita bawa menuju ke dalam sini. Kalau dia landai, ini api itu akan stabil, sehingga ketika dia sudah sampai di sini, rut itu akan bisa kita buat dengan mudah seperti ini. Nah, kalau ini curam, kita nyalakan dari sini, nyala, kemudian kita angkat, kita masukkan ke dalam. Ketika dia curam, ini masuknya ke dalam itu ekstrim, sehingga sering sekali nanti elektroda itu akan mati di sini. Sampai di sini dia mati, sehingga rut yang kita buat jelek atau tidak berhasil. Ini lurus tanpa ada perlawanan, ya, seperti ini lurus, ya. Jadi tidak ada perlawanan, dia lurus. Dalam pekerjaan 3D, penempatan benda kerja itu harus sebaik mungkin. Maksimal tinggi dalam penempatan benda kerja adalah sebahu. Dan akan lebih mudah lagi ketika kita mengelas itu kita menggunakan kuda-kuda. Sehingga penempatan benda kerja ini kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi, kemudian kita atur benda kerja tegak lurus. Nah, benda harus tegak lurus, tidak boleh miring. Kemudian tingginya benda kerja itu tidak melebihi bahu kita, sehingga kita bisa mengelas dengan kuda-kuda yang tepat. Kemudian pada holder yang seperti ini kabelnya sangat berat. Maka sebaiknya untuk mengurangi beban dari kabel ini bisa kita tempatkan di sini, sehingga holder yang kita gunakan untuk mengelas itu ringan. Beda dengan seperti ini. Kalau kita seperti ini lebih berat. Maka sebaiknya kita atur supaya holder itu ringan saat kita gunakan. Seperti itu. Kita melakukan proses pengelasan atau pembuatan rut, kita perlu mengatur ampere yang tepat digunakan untuk pembuatan rut. Caranya seperti ini.
Kita nyalakan, kemudian kita tekan ke bawah. Ketika elektroda ini sudah menyala, kemudian kita tekan ke bawah, dia tidak mati. Ampere yang digunakan sudah sekitar 70 ampere ke atas. Lalu ketika kita nyalakan, kemudian kita tekan ke bawah, dia mati. Itu kemungkinan ampernya di bawah 70 ampere. Nah, kemudian kita cari setelah dia nyala, ditekan tidak mati, dicari percikan yang paling sedikit. Nah, ini ampernya masih terlalu kecil, perlu kita tambah. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat dia ditekan tidak mati, kemudian digerakkan, cairannya cukup lumer, kemudian percikannya cuma sedikit. Kita sudah siap untuk membuat perut. Proses penggerindaan untuk sambungan rod kita gunakan seperti ini, miring, kemudian ke sini juga miring lagi. Jangan penggerindanya seperti ini. Ini kalau tidak hati-hati dia akan memperlebar dan menipiskan dari kampuh yang telah kita buat. Jadi usahakan seperti ini, miring, kemudian kanan, kemudian kiri, seperti ini. Kita lihat seperti ini. Kriteria dalam penggerindaan untuk sambungan rod adalah satu, bagian ujung ini sudah sangat tipis. Bagian ujung yang akan kita sambung itu sudah sangat tipis. Kemudian kita gerakkan elektroda seperti ini. Kita putar seperti ini. Nah, ketika elektroda ini kita gerakkan seperti ini, dia bisa berjalan dengan lancar, maka penggerindaan itu sudah bagus. Maka nanti gerakannya seperti ini, nyala dari sini, kita bawa ke sini, sampai sini, ini sudah terjadi peleburan. Di sini sudah tembus, kemudian kita gerakkan, naik, turun, naik, turun. Ya, naik, naik, satu elektroda, diameter elektroda, kemudian turun setengah. Naik, satu diameter elektroda, turunnya setengah. Seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Seperti itu.
dalam kondisi semacam ini, kita bisa melihat keyhole tadi bisa melihat tembusan itu dari keyhole ini. Ketika keyhole sudah semacam ini, sudah seperti ini, maka bisa kita pastikan tembusannya sudah bagus. Kita lihat dari keyhole-nya, itu kalau dari depan. Kalau dari belakang tentu kita melihat dari sini, seperti ini. Kita lihat tembusannya, ya, bagus. Kemudian kita ke sini, coba kita lihat. Ini masih tersisa sekitar 8 cm atau 80 mili. Nah, ini kalau kita paksakan satu elektroda untuk sampai ke sini, maka hasilnya akan jelek. Nah, maka kita akan melakukan pengelasan sebanyak 2 kali. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mengelas, jangan sampai akhir pengelasan berada di sini. Kenapa kok tidak boleh di sini? Karena ketika akhir pengelasan ada di sini, kemudian kita melakukan penggerendaan, gerenda ini akan melukai tag well yang sudah kita buat. Seperti ini. Maka tidak boleh, jangan sampai gerenda ini melukai tag well yang telah kita buat. Karena dampaknya pasti akan menyebabkan tag wellan itu menjadi rapuh. Maka akan terjadi distorsi. Maka untuk amannya kita akan berhentinya di sini. Kita ngelas hanya sekitar 2 cm, kemudian kita berhenti untuk melakukan penggerendaan sambungan. Nah, intinya jangan sampai ketika kita mau nyambung, ini gerenda ini mengenai tag well. Oke. Nah, ini perlu kita beri batas supaya kita tahu di mana kita harus berhenti. Kita berhenti di sini. Di sini kita berhenti. Kemudian kita melakukan penyambungan dan pengelasan yang terakhir nanti. Seperti itu. Jadi pada pengelasan mendekati akhir tadi, kita hanya mengelas sekitar 2 cm dari sini. Sampai pada batas kabur yang telah kita tandai tadi ini, garis yang kita tandai ini. Nah, jadi hanya 2 cm tadi. Nah, harapannya nanti ketika terjadi pengelasan yang terakhir, sini sampai akhir ini, itu satu elektroda itu bisa selesai. Jangan sampai nyambung di sini, masih sisa seperti ini. Ini akan sangat sulit untuk dilakukan penggerendaan di sini. Nah, kita bisa lihat rootnya atau tembusannya dari keyhole-nya ini. Asalkan keyhole-nya ini bulat dengan diameter yang sama dari awal sampai akhir, maka bisa kita pastikan tembusan yang di belakang. Tembusan yang di belakang ini pasti bagus. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat dari awal sampai akhir. Maka ketika kita membuat tembusan, yang kita perhatikan adalah besarnya keyhole. Besarnya keyhole, kita lihat. Selama keyhole itu diameternya sama, pasti tembusannya bagus atau sama. Kemudian yang kita lihat, misalkan keyhole tidak terlihat atau terhalang, maka yang kita lihat adalah api yang masuk ke celah ini. Selama ada api yang masuk ke celah, itu menjadikan tanda adanya tembusan. Kita perhatikan apinya. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui ini tembus atau tidak, itu dari suara pengelasan itu. Ada suara semacam kebakar. Kretek. Nah, begitu. Suara itu yang akan menandai bahwa sudah terjadi penembusan.
Setelah kita melakukan pengelasan root selesai, maka untuk selanjutnya kita akan memasuki pengelasan filler dan pengelasan cover. Untuk pengelasan filler dan cover, kita menggunakan polaritas DCEP. Maka kita perlu membalik polaritas yang ada di mesin. Matikan mesin, kemudian kita balik. Kita balik, jangan sampai salah. Kita kencangkan. Nah, ini sudah polaritas DCP. Kemudian kita nyalakan mesin dan kita atur ampernya di ampere 100 ampere. Kemudian memasuki pengelasan filler. Terak yang ada di sini itu harus kita hilangkan, tapi tanpa dipalu. Tidak usah dipalu. Cukup menggunakan gerinda potong. Caranya seperti ini. Bagian tepinya dari bawah ke atas, tepi. Cukup 2 kali penggerindaan, maka dari tepi-tepi tadi, maka terak itu sudah terlepas. Kalau kita pukul teraknya, justru terak itu akan memadat. Dia tidak hilang, tapi ada bekas-bekasnya di bagian root ini. Untuk menghilangkan terak pada filler, kita menggunakan chipping hammer supaya jangan sampai ini luka. Kalau kita menggunakan gerinda, itu akan berpotensi melukai kampuh sehingga terjadi cacat. Kita gunakan chipping hammer seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita sikat. Nah, bagian terpenting dari proses filler adalah kita menyisakan 2 mili, sehingga masih ada alur sedalam 2 mili.
fokus mata saat pengelasan filler adalah seperti ini. Elektroda berada di dalam. Gerakannya Z, kanan kiri. Kemudian yang kita lihat adalah bagian tepi ini. Fokus mata ada di tepi. Ketika tepi itu masih menyisakan 2 mili, maka kita harus pindah. Kemudian sisa 2 mili pindah, sisa 2 mili pindah, sisa 2 mili pindah, sisa 2 mili pindah. Seperti ini. Gerakannya Z, rapat. Zigzag rapat. Kemudian perpindahannya kapan? Ketika masih sisa 2 mili. Maka fokus mata saat mengelas filler dan saat mengelas filler ini adalah di tepi. Di tepi dari kampuh ini. Sisakan 2 mili seperti ini. Ini masih sisa 2 mili. Cara penyambungan pada filler ataupun pada cover nanti seperti ini. Nyala dari atas. Nyala, bawa ke bawah. Kemudian kita kalungkan. Seperti ini, kalungkan. Seperti ini, berhenti di sini, zigzag lagi. Zigzag lagi. Zigzag. Kapan perpindahannya? Ketika cairan las itu masih menyisakan kedalaman 2 mili. Seperti ini. Fokus mata ada di tepi. Ini filler yang kita buat. Kemudian dalam pengerjaan cover, posisi elektroda berada tetap di dalam. Seperti ini. Kita gunakan nanti ayunan Z, zigzag. Kemudian kapan kita harus berpindah tempat? Itu ketika cairan yang berada di sini ini sudah melebar, memenuhi ini garis ini. Dia melebar, pindah. Melebar, pindah, melebar, pindah. Pindahnya ini harus rapat, tidak boleh jauh. Z-nya tidak boleh jauh. Z yang rapat. Berhenti di tepi, dia akan melebar, pindah, melebar, pindah, melebar, pindah. Seperti itu.
dari hasil pengelasan yang telah kita lakukan, kita bisa melihat deformasi yang terjadi ini sangat kecil. Hampir-hampir antara awal tag well dengan setelah dilakukan pengelasan itu hampir-hampir sama. Artinya deformasinya sangat kecil. Deformasi yang sangat kecil ini bisa kita peroleh dengan jalan tag wellan yang kuat. Jadi tag well yang sangat kuat ini sangat berpengaruh terhadap deformasi. Jangan sampai pengelasan yang kita lakukan sudah sangat bagus, tetapi terjadi deformasi lebih dari 3 derajat. Akhirnya tidak lolos uji standar AWS. Jadi jangan sampai kita menyepelekan tag well, karena tag well itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari pengelasan yang kita lakukan. Demikian tutorial pengelasan 3G yang telah kita laksanakan pada hari ini 7 Oktober 2020. Semoga bermanfaat dan terus belajar.